Baiklah Martin. Bukan merupakan kemerosotan bagi manusia untuk menyembah sujud di hadapan penciptanya. Manusia pada umumnya adalah makhluk yang sombong. Mereka tidak suka mengakui bahwa mereka salah. Jika Anda sedang bertengkar dengan seseorang, terutama seseorang yang dekat dengan Anda, terkadang lebih sulit untuk mengakui bahwa Anda salah. Tetapi, sesungguhnya, bukan merupakan kemerosotan, melainkan sebuah peningkatan untuk mengakui bahwa Anda salah. Kita semua telah berdosa, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita semua perlu menyembah sujud dan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Kita mesti mengakui dosa kita kepada Allah, dan mengakui kesalahan kita satu sama lain. Jadi, adalah mulia untuk mengakui kesalahan Anda di hadapan Allah, yang telah Anda lukai dengan pelanggaran dan pemberontakan. Ingat, Kristus tidak berdosa. Sangat sulit bagi manusia untuk menyadari adanya pribadi yang tidak pernah salah. Ya. Nah, saya sudah memeluk iman saya selama 38 tahun. Dan saya tidak pernah menang dalam argumentasi dengan Allah. Saya kalah telak dalam semua argumentasi. Sama sekali tidak ada hasil yang bisa dibanggakan. Tetapi setan juga demikian. Tidak, dia juga belum pernah memenangkannya. Setan tidak akan pernah menang. Seringkali saya mau membenarkan diri saya sendiri. Saya berpikir tidak ada manusia yang belum mencobanya. Dan ketika Anda mau membenarkan diri Anda sendiri, maka Anda berkhotbah. Pernah istri saya berkata, ketika saya berdoa panjang-panjang tentang sesuatu, dia berkata, engkau sedang berkhotbah. Allah tidak menginginkan khotbah, melainkan Dia menginginkan Anda mengakui kesalahan Anda. Anda harus memperbaikinya. Kiranya Allah memberkati jiwa kita. Demikianlah hal itu akan meninggikan kamu di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, karena barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa yang berlutut di hadapan manusia berdosa, dan membuka dalam pengakuan dosa pikiran-pikiran rahasia dan imajinasi-imajinasi di dalam hatinya, dia sedang merendahkan dirinya sendiri dengan merendahkan martabatnya, dan merendahkan setiap naluri luhur jiwanya. Dengan membeberkan dosa-dosa dalam hidupnya kepada seorang imam, yang telah dirusak oleh anggur dan hawa nafsu, standar karakternya menjadi rendah dan sebagai konsekuensinya ia menjadi cemar. Allah direndahkan dalam pikirannya, setara kepada manusia berdosa. Karena imam berdiri dalam posisi wakil Allah. Martin, ini menghancurkan keseluruhan sistem keagamaan di dunia ini. Jadi, mengapa Ellen White mau menulis seperti ini? Karena standar yang Allah miliki dan kekudusan yang Allah miliki direndahkan kepada level manusia ketika Anda melakukan hal-hal ini. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dosa-dosa rahasia adalah milik Allah. Anda mengakui dosa-dosa Anda kepada Allah. Anda tidak akan pernah direndahkan ketika Anda mengaku kepada Allah. Tetapi pertobatan mengharuskan Anda untuk berbalik dari apa yang telah Anda lakukan dan tidak melakukannya lagi. Seorang manusia tidak bisa mengampuni dosa-dosa Anda. Alkitab berkata, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa Anda. Jadi garis mendasarnya ialah, setelah introspeksi yang serius, tiba saatnya untuk mengakui bahwa kita memang salah. Ya, setiap dari kita. Dan bahkan jika kita berpikir, kita benar, maka kita salah dalam cara kita menggambarkan apa yang disebut benar ini. Jadi, saya hendak menghimbau semua yang ada di gereja, agar melakukan introspeksi yang serius. Dan pengakuan yang serius. Bukan yang dikaitkan dengan pengakuan kepada seorang imam, melainkan pengakuan bersalah kepada sesama dan kepada Allah. Karena ketika, bahkan dalam tulisan-tulisan perjanjian lama, Yusuf atau salah satu dari mereka yang dicobai untuk melakukan sesuatu, mereka berkata, bagaimana bisa saya melakukan dosa ini kepada Allah? Ya. Ketika dalam kenyataan yang ada, Anda akan melakukan sesuatu kepada manusia. Tetapi sesungguhnya Anda melakukannya kepada Allah. Jadi Martin, pertobatan itu sangat penting. Anda harus membawa keseluruhan surga ke dalam kehidupan Anda sekarang. Allah akan mengangkat manusia dari kemerosotan terdalam dosa, kembali kepada kemurnian, dan memulihkan gambar moralnya.
Ketika Rasul melihat ketidakpedulian orang-orang, yang mana Kristus telah membuat pengorbanan teramat besar, dia bertanya, siapa yang telah menyihir engkau, sehingga Anda tidak boleh menaati kebenaran? Ada kuasa yang menguasai indera pria dan wanita yang memutarbalikkan ide-ide mereka, sehingga mereka tidak menghargai kasih Kristus. Anda tidak bisa melakukan dosa, karena upah dosa adalah kematian. Kita harus menunjukkan kepada dunia, melalui kehidupan dan tabiat kita, bahwa Kristus tidak mati secara sia-sia untuk dosa-dosa kita. Dan ketika kita menempatkan diri kita dalam hubungan yang benar kepada Allah, maka kita menjadi saluran terang yang hidup bagi dunia. Kristus pernah berkata, engkau adalah terang dunia. Apakah dunia ada dalam kegelapan? Ya, kegelapan pekat. Siapa yang akan membawakan pekabaran terakhir kepada umat manusia? Orang-orang yang setia dan mau bekerja sama dengan Allah. Baiklah, jika Anda mau bekerja sama dengan Allah, Alkitab berkata, inilah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian dan iman kepada Yesus. Bukankah itu yang dikatakannya? Jadi, agar memenuhi syarat untuk mendapat pencurahan hujan akhir, sekarang adalah waktunya untuk memperbaiki diri. Tak ada waktu lain. Sekaranglah waktunya untuk berdamai. Saya pernah bersama seorang saudara, dan kita berjalan di sepanjang pagar. Dan muncul orang lain, di sisi lain pagar. Dan saya menyapa orang yang ada di sisi lain pagar. Tetapi orang ini bahkan tidak menoleh. Orang yang berjalan bersama Anda? Ya, bahkan tidak mau menoleh. Kemudian saya berbincang-bincang dengan orang yang ada di pagar, lalu dia pergi. Dan saya bertanya kepadanya, kenalkah Anda dengan orang itu? Ini adalah tetangga Anda. Pernahkah Anda bertemu dengannya? Dia berkata, dia adalah saudara saya. Saudara sesungguhnya. Saya menjawab, baik, dia tidak berbicara dengannya selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun. Mungkin saudara itu melakukan sesuatu yang melukai perasaannya. Mungkin saudara yang lainnya bersalah. Tetapi bukankah kita semestinya mencoba berdamai dan mengampuni? Apakah itu sulit? Sulit, tetapi apa yang akan Yesus lakukan dalam situasi itu? Apakah dia akan berjalan dan mengabaikan jika itu saudaranya? Mungkin tidak. Saya pikir dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, ini poin lainnya. Jika Anda menyimpan sesuatu hal kepada saudara Anda, dan Anda belum membereskannya, maka pergi dan bereskan. Jika Anda bersalah kepada saudara Anda itu, bereskanlah masalahnya. Apa yang Alkitab katakan, ketika Anda melakukan upacara pembasuhan kaki? Perbaikilah hubunganmu dengan saudaramu, jika Anda tahu ada masalah. Dan jika tidak, maka Anda mendatangkan hukuman kepada diri Anda sendiri. Nah, jika itu harus dilakukan untuk upacara pembasuhan kaki, betapa lebih lagi untuk peristiwa penutupan yang akan terjadi di dunia ini. Jadi, mari kita simpulkan. Pengudusan bukanlah pekerjaan seketika, 1 jam, 1 hari, melainkan seumur hidup. Ini tidak sekedar dilakukan oleh perasaan senang, melainkan sebagai akibat dari senantiasa mati bagi dosa, dan senantiasa hidup untuk Kristus. Kesalahan tidak dapat diperbaiki, atau reformasi yang diupayakan dalam karakter, dengan upaya yang lemah dan terputus-putus. Hanya dengan usaha yang panjang dan tekun, disiplin yang keras, konflik yang keras, kita dapat mengatasinya. Kita tidak tahu, satu hari kelak, betapa sengitnya konflik yang harus dihadapi. Selama setan masih berkuasa, kita harus menaklukkan kepentingan diri sendiri, mengatasi dosa-dosa yang datang. Selama masih ada kehidupan, tidak akan ada titik perhentian. Tidak ada titik yang dapat kita capai dan katakan, saya telah sepenuhnya berhasil. Pengudusan merupakan hasil dari penurutan seumur hidup. Pekabaran apa yang Anda miliki untuk orang-orang yang hidup di generasi terakhir ini? Yang jelas, Anda tidak bisa berkata, saya telah berhasil. Anda tidak dapat berkata, saya telah mencapainya. Dan jika Anda tidak dapat mengatakan bahwa engkau telah mencapainya, maka artinya Anda harus benar-benar berupaya memperolehnya, benar? Dan jika Anda benar-benar mengupayakannya,
maka Anda akan mendapatkan banyak hal yang harus diperbaiki. Anda harus melihat dengan serius ke dalam cermin. Dan sekaranglah waktunya untuk berbaikan dengan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu Anda inginkan. Baiklah, jadi Martin, jika saya telah menyinggung perasaan Anda selama 1 minggu ini, saya minta maaf. Dan jika saya melakukan hal yang sama, saya juga minta maaf. Apakah itu cukup atau lebih dari itu? Apakah itu melampaui orang-orang yang tidak Anda kenal dan yang belum tentu ingin Anda ajak berdamai? Baiklah, saudara-saudari di dalam Kristus. Sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan permasalahan. Tuhan akan segera datang. Kita sedang hidup dalam saat-saat terakhir sejarah bumi. Ini adalah topik yang sangat serius. Jika pintu belum terbuka lebar, bukalah sekarang juga.